Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Humanistik akan menjelaskan apa itu resiliensi. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, diantaranya ada Nurmalasari dengan NIM 018, Fardi M. Rafi dengan NIM 019, ada Cilpa Ayunda dengan NIM 022, Fajridi Santoso dengan NIM 023, ada M. Vicky Nurmantoro dengan NIM 025, Devira Nopianti dengan NIM 030, serta ada Enda Utami dengan NIM 038. Definisi resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Resiliensi juga dapat diartikan sebagai ketahanan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Bahkan, seseorang tersebut mampu bangkit dari situasi yang menyakitkan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan resiliensi menurut para ahli. Menurut Robert, resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas instansi yang dimiliki seorang kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Sedangkan menurut Ruther, menyatakan bahwa resiliensi sebagai ketahanan yang merupakan sebuah konsep interaktif yang mengacu pada resistensi yang relatif terhadap pengalaman risiko lingkungan atau mengatasi stres atau kemalangan. Selanjutnya ada menurut Connor dan Davidson, menyatakan resiliensi sebagai suatu karakteristik multimediasional yang bervariasi terhadap konteks, waktu, usia, jenis kelamin, dan budaya asal, serta karakteristik dalam diri individual dalam berbagai kejadian hidup. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa resiliensi merupakan ketahanan seorang dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan, bahkan seseorang tersebut mampu bangkit dari situasi yang menyakitkan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek resiliensi menurut Latnell and Young 1993. Yang pertama, meaningful life, yaitu adanya kesadaran bahwa hidup mempunyai suatu tujuan untuk dicapai. Contoh, istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan ingin kehidupan rumah tangganya harmonis, maka istri akan memikirkan berbagai cara dan berusaha memperbaiki kondisi yang terjadi dalam rumah tangganya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua ada perseverance, yaitu sikap bertahan dalam menghadapi kondisi atau situasi yang sulit yang sedang dihadapi. Contohnya, istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat bertahan dalam situasi tersebut serta mencari jalan keluar untuk dapat mengatasi kekerasan yang dialaminya. Faktor resiliensi yang ketiga adalah equanimity. Equanimity adalah persepsi seseorang yang dimunculkan saat ia memiliki pengalaman hidup yang serupa dengan case saat itu. Misalnya, istri yang mengalami kekerasan, ia tidak akan menganggap hal itu sebagai hal yang negatif, tetapi menjadi hal yang positif karena ia bisa mengontrol dirinya dan juga mengambil hal positif di dalam dirinya dalam kekerasan tersebut. Selanjutnya itu ada yang namanya aspek self-reliance. Apa itu self-reliance? Reliance adalah keyakinan diri sendiri terhadap kemampuan, batasan diri, dan skill yang dimiliki dari diri sendiri. Misalnya contohnya saat seorang istri tidak suka membereskan rumah, tapi suaminya selalu marah akan rumahnya yang berantakan. Maka dari situ istri memutuskan untuk selalu membersihkan rumah agar terus terlihat rapi. Coming home to yourself adalah keyakinan pada diri individu bahwa setiap individu memiliki keunikannya masing-masing dan juga tidak akan bergantung pada orang lain. Baik, saya Muhammad Vicky Nurmantoro akan menjelaskan faktor-faktor resiliensi. Faktor resiliensi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada risiko dan kedua protektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan faktor-faktor resiliensi risiko. Risiko yaitu faktor yang dapat memberikan secara langsung dan dapat menimbulkan perilaku yang mengadaptif atau yang disebut tidak mampu beradaptasi. Faktor risiko dapat menempatkan
individu dalam risiko kegagalan ketika menghadapi situasi yang sulit. Faktor risiko juga dapat menggambarkan beberapa pengaruh yang dapat meningkatkan munculnya suatu penyimpangan atau perilaku negatif. Menurut Grothberg, disebutkan bahwa faktor risiko dapat berasal dari berbagai sumber, baik eksternal seperti keluarga maupun internal yang berasal dari diri sendiri. Selanjutnya menjelaskan faktor resiliensi proaktif, yaitu faktor karakteristik dari individu atau lingkungan atau yang disebut seperti lingkungan keluarga, sekolah atau komunitas yang dapat meningkatkan kemampuan individu menghadapi kesulitan dalam kehidupan yang baik. Faktor ini mengarahkan pada perbaikan atau perlindungan individu terhadap faktor risiko saat menghadapi adversity atau kemalangan. Faktor protektif memiliki peran penting dalam memodifikasi efek negatif dari lingkungan yang merugikan hidup serta mampu menguatkan resiliensi seseorang.